Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Kesempatan kali ini agak sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya, di mana pada saat ini saya akan coba membahas lebih ke edukasi dan materi ya teman-teman, yaitu analisis fundamental saham part 2. Kalau teman-teman melihat video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah membuat analisis fundamental saham yang part pertama ya. Teman boleh lihat di thumbnail nanti. Nah, di situ video saya membahas secara singkat dan juga sederhana tentang pembahasan fundamental saham pada umumnya. Dan hal-hal ini mungkin akan berguna bagi teman-teman yang baru saja mungkin memasuki dunia saham ataupun memang sudah lama dan butuh di-refresh kembali mengenai fundamental saham, terutama teori-teori yang berkaitan dengan itu gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin melihat yang part pertama, saya akan tampilkan di video. Dan untuk lanjutan dari video itu adalah di part 2 ini pada video kali ini. Jadi langsung saja teman-teman. Nah, pertama sebelum kita masuk ke materinya, kita akan coba melihat apa itu fundamental analisis gitu ya. Secara umum, untuk analisis fundamental itu merupakan penggunaan data ya, data baik dari laporan keuangan, data-data finansial, maupun data-data lain ya yang berkaitan dengan suatu emiten atau saham dengan tujuan untuk mengestimasi bagaimana nanti ke depannya pergerakan dari harga pasarnya gitu ya. Artinya dengan menggunakan analisis fundamental ini, kita bisa memprediksi dengan menggunakan data sebagai basic atau dasarnya untuk memprediksi nilai di masa depan gitu ya. Nah, ini juga saya lampirkan di video saya sebelumnya tentang analisis fundamental, dan ini saya ambil dari jurnal internasional ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di part 1 saya sudah mencoba menjelaskan ketiga poin ini. Yang pertama profitabilitas, ekuitas, dan juga likuiditas. Nah, di video kali ini saya akan lanjut ke part keduanya, baik dari kondisi kas atau cash flow, kondisi dividen, dan juga valuasi. Nah, yang pertama kondisi kas atau arus kas teman-teman. Nah, kalau kita berbicara mengenai arus kas, tentunya kita ingin emiten yang kita beli itu memiliki arus kas yang baik gitu ya. Arus kas yang baik itu bagaimana? Arus kas yang nilainya positif dan juga tidak mengalami yang namanya arus kas negatif ya. Kalau seandainya arus kasnya sudah negatif, berarti kan tentunya akan menggerus nanti pelan-pelan dari sisi asetnya maupun aset bersihnya. Nah, yang kedua, arus kas ini biasanya akan sebanding dengan penambahan laba. Jadi hati-hati teman-teman apabila menemukan emiten yang labanya bertambah, tetapi sebaliknya dengan arus kasnya. Ya mungkin ada poin-poin lain yang perlu diperhatikan. Mungkin saja dari labanya bertambah, arus kasnya kecil, dikarenakan dia membayar utangnya gitu ya. Tetapi kalau untuk tahun-tahun berikutnya dia tetap memiliki laba dan tidak dibarengi dengan peningkatan kas atau arus kas, itu merupakan hal yang perlu diwaspadai gitu ya. Kemudian yang ketiga, posisi kasnya meningkat dari tahun ke tahun. Tentu saja seiring dengan poin kedua tadi, arus kas yang baik itu dia akan mengalami peningkatan dari periode per periode. Dan dari sisi arus kasnya juga di poin keempat, kita bisa melihat apakah suatu emiten itu akan mampu membayar dividen gitu ya. Nah, kalau suatu emiten itu memiliki laba bersih yang cukup tinggi, tetapi kasnya itu kecil, kemungkinan besar dia tidak akan membagikan dividen gitu ya teman-teman, karena tentunya ada prioritas lain untuk penggunaan kasnya. Nah, sebagai contoh teman-teman, di sini saya mengambil dari laporan keuangan salah satu emiten yaitu saham Tugu. Terlihat di sini perbandingan dari tahun 2023 kalau saya tidak salah ya dengan tahun 2024 kuartal pertama. Nah, di sini posisi kasnya itu terlihat menurun ya. Dari 661 juta dalam rupiah kalau saya tidak salah ya. Dan kemudian ini menurun menjadi 478. Nah, di sini terlihat ada penurunan kas dari tahun 2022 nih teman-teman sampai dengan tahun 2024. Artinya perlu diwaspadai dan perlu diperhatikan apakah penurunan kas ini diakibatkan seperti misalnya pembayaran utang dan juga hal-hal yang positif lainnya. Nah, apakah penurunan seperti ini sudah menandakan emiten itu tidak baik untuk diinvestkan gitu ya? Belum tentu teman-teman, karena banyak faktor lain seperti tadi pembayaran utang dan juga emitennya melakukan yang namanya investasi, bisa saja ya teman-teman ya. Jadi tidak selalu
berpatokan terhadap kondisi kas yang menurun ataupun meningkat. Tapi kalau ini berlanjut terus-menerus dari periode misalnya tahun 2023, 2024, 2025 dan semakin menurun, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian kita lanjutkan ke dividen, teman-teman. Untuk dividen sendiri tentunya kalau berbicara mengenai dividen itu adalah suatu jaminan kepada investor. Kita sudah menginvestasikan uang kita, tentunya kita harus memiliki jaminan nih akan kepemilikan perusahaan. Artinya dengan adanya dividen, ada yang namanya penghargaan dari pemilik emiten itu kepada investornya. Dan tentunya dengan adanya dividen juga itu akan menandakan bahwasanya laba yang diperoleh itu memang betul-betul real gitu ya. Kemudian yang kedua, laba tinggi kalau pelit dividen itu harusnya dihindari ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melihat laba emiten ini tinggi, selalu tinggi periode-periode, tetapi dia tidak pernah membagikan dividen, itu saya rasa tidak akan diapresiasi oleh pasar gitu ya. Kemudian yang ketiga, saham yang baik itu tentunya masih sejalan dengan poin 1, poin 2, artinya dia akan membagikan dividen dengan lancar gitu ya. Saham yang baik itu sih dari tahun ke tahun dia tidak akan pernah absen membagikan dividen gitu ya. Bahkan ada emiten yang kalaupun dia tidak memiliki laba, tapi dia berusaha untuk memberikan dividen. Nah, kemudian yang poin terakhir, teman-teman investor sebaiknya melihat kalau memang dia tidak membagikan dividen suatu emiten, pastinya itu harus dibarengi dengan dasar atau alasan yang betul-betul mendukung gitu ya, seperti misalnya adanya pandemi seperti tahun 2020, kemudian ada bencana atau pelunasan utang, dan tentunya itu harus produktif gitu ya teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini saya ada mengambil data dari Bank Danamon ya. Bank Danamon ini sebenarnya sangat terkenal teman-teman. Dia tidak pernah absen membagikan dividen dari periode. Di sini di gambar yang saya ambil itu dari tahun 2016. Sebenarnya saya ada mengambil data sebelum tahun 2016 juga dia tetap membagikan dividen ya. Jadi saya rasa 10 tahun terakhir tidak pernah absen membagikan dividen. Dan ini saya bisa pastikan sih untuk emiten dividen, maksud saya emiten BDMN ini salah satu emiten yang mengapresiasi investornya, dan mungkin sekarang untuk harga BDMN masih belum diapresiasi ya. Kalau saya lihat sih dari sisi performanya lumayan menarik dan dia juga loyal dengan dividen gitu ya. Kemudian faktor yang ketiga itu valuasi, dan dari sisi valuasi teman-teman perlu mempertimbangkan dari sisi PBV, PER, ROE, perbandingan utang dengan ekuitasnya, kemudian kepemilikan saham dan juga earning per share gitu ya. PBV yang baik itu sebaiknya di bawah 1 teman-teman. Untuk PER itu kalau memang bisa di bawah 10, dan carilah emiten yang return on equity-nya di atas 5% dan komposisi utangnya itu lebih kecil dari total ekuitasnya gitu ya. Kalau bisa di bawah 1 kalau dibandingkan, dan ini juga penting teman-teman, poin kelima ini artinya kepemilikan saham itu sebaiknya pengendali itu lebih besar dari 50%. Jangan sampai teman-teman investor mengambil emiten yang kepemilikan masyarakatnya bahkan lebih besar gitu ya. Jadi di situ ada kecenderungan bahwasanya pemilik emiten itu menghindari emitennya dan tidak berusaha untuk mengangkat harga sahamnya gitu. Terus yang terakhir itu earning per share meningkat. Nah, ini juga cukup menarik ya. Artinya dengan earning per share meningkat, artinya performanya meningkat. Dan ini sebanding dengan poin ketiga, yaitu ROE-nya meningkat di atas 5%. Nah, di sini contohnya adalah saham auto ya teman-teman. Untuk saham auto ini, saya mengambil data pada saat dia mengalami yang namanya bullish, yaitu di tahun 2021 ke tahun 2023. Nah, ini tidak lepas dari analisis tadi teman-teman. Jadi pada saat itu kalau saya tidak salah ya, nah kalau yang gambar di kanan ini saya mengambil periode terakhir gitu ya, pada saat dia mengeluarkan laporan kuartal 3-nya. Dan pada saat 2021 saya melihat emiten ini, dan mungkin saya juga pernah membuat video emiten ini ya, sebelum emiten ini mengalami yang namanya bullish. Di situ memang dari sisi valuasinya semua sangat bagus ya. Itu mendukung dengan faktor yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Di situ dia harganya masih di bawah, kemudian valuasinya masih rendah, PBV-nya di bawah 1, PER-nya di bawah 10, kemudian ROE dan EPS-nya cukup besar gitu ya. Dan tentunya memang terjadi di tahun 2021 ke tahun 2022, 2023 dia mengalami yang namanya periode bullish gitu ya teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai fundamental saham ya, tahap kedua secara singkat teman-teman. Mungkin teman-teman boleh mempergunakannya dalam keseharian teman-teman dalam melakukan screening saham, dan memang untuk hal-hal tadi itu cukup sulit untuk menemukan emiten yang
memiliki semua faktor tadi. Tetapi kalau teman-teman sudah menemukannya, itu saya yakin sih emiten yang teman dapat tidak akan pernah mengecewakan. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.